begitu signifikan dari ketiga kurikulum? Kalau yang pertama perbedaannya jurusan ya. Kalau di kelas 12 kan jurusan IPA dan jurusan IPS gitu kan. Dan kalau yang di kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional kan itu kan sudah penjurusan sesuai dengan bakat mereka kan ada jurusan kedokteran, ada jurusan teknik, jurusan sosial budaya, jurusan kedinasan, dan kalau kita ada jurusan Timur Tengah namanya. Itu jurusan yang mereka yang mau kuliah di Timur Tengah. Kalau kurikulum Merdeka sama kurikulum nasional itu sama, itu berbeda nama saja. Itu sih perbedaannya yang saya pahami sekarang. Ada kayak kendala itu selama ini kan tergolong kurikulum baru, ada kendala yang dialami siswa? Kalau saya lihat sih tidak ada kendala sih, malah kurikulum baru karena dia titik fokusnya siswa yang lebih aktif, fokus di belajar siswa. Lebih ini masih siswa itu banyak dia presentasi, jadi kita guru hanya menyimpulkan. Jadi kalau saya itu ngajarnya kalau sejarah mereka yang banyak bicara kan. Iya. Jadi mereka saya cari literasi, gitu. Terus saya topiknya misalnya tentang kerajaan Hindia Indonesia gitu kan. Nanti kita kasih tugas di kelas itu misalnya ada 8 kerajaan Hindia, kita bagi 8 kelompok, mereka suruh cari sendiri. Nah, dari situ mereka cari siapa pendirinya, bagaimana kerajaan itu berdiri ya, bagaimana sosial budaya dan seterusnya sampai dia terjadinya dia misalnya kaca kerajaannya gitu. Itu lebih bagus lah. Apalagi sekarang kan dari menteri yang baru ini, kalau kepemimpinan perubahan, dia kan lebih cenderung juga untuk memang tetap melanjutkan tentang bagaimana siswa aktif dalam belajar. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja, menyimpulkan saja. Itu soalnya nggak ada kendala sih anak-anak saya. Kalau untuk proyeknya apa aja Pak yang Bapak lakukan? Kemarin proyek saya tuh kalau kita kan untuk P5 ya, 15 ini kan sebenarnya kalau itu enggak ya, kalau kita baru ini ya yang 2 tahun ya, 2 tahun ya, P5 itu kalau kita belum pernah laksanakan belum. Soalnya banyak kemarin P5 dari sekolah itu berhubungan dengan IPA ya, sains gitu kan. Untuk sejarah tuh belum ada. Sejarah ke depan itu memang sejarahnya itu kita mau museum gitu kan. Museum itu ada proyek tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi bagaimana. Cara kita gitu untuk semester depan. P5. Secara garis besar ini Pak, sejarah ini di Nurul Ilm ini banyak peminatnya Pak, atau kalau dalam belajar itu antusias gitu Pak? Kan saya juga baru 2 tahun ngajar di sejarah ya, sejarah itu memang tergantung kita sih. Kalau guru-gurunya bisa memotivasi anak-anaknya, insya Allah mereka antusias gitu kan. Mungkin pelajaran lagi kalau mereka yang memang kita kan sekarang sejarah itu kan semua kelas nih, baik kelas kedokteran sampai kelas Timur Tengah gitu kan. Jadi semua kelas harus menerima materi sejarah gitu kan. Kalau dulu kan di K13 kan hanya kelas IPS saja yang sejarah kan, tapi kalau di kurikulum yang Merdeka Nasional ini semua kelas harus mendapat sejarah 2 jam pelajaran per minggu gitu kan. Nah, itu saya. Gini Pak, kami kan besok sudah insya Allah jadi guru sejarah kan. Iya. Gimana tipsnya untuk bikin pembelajaran sejarah ini tidak cepat ngantuk itu? Kan kalau anggapan orang sejarah ini bosan. Kita harus ini, kalau kita bicara harus inovatif juga. Kalau saya di belajar itu sekali kita buat nonton film sejarah, film sejarah yang kita hubungkan dengan materi kita. Misalnya saya kemarin kan tentang kerajaan Buddha kan, nanti ada video misalnya film tentang kerajaan Sriwijaya bagaimana, kerajaan Majapahit, kerajaan Kutai Kartanegara. Siapa kan Hanan ya? Iya Hanan. Setahu Hanan ini, kalau di kurikulum Merdeka ini menurut Hanan itu enak atau enggak? Enak, karena ada banyak pelajarannya dengan berkelompok diskusi. Yang tadi Pak Budi bilang kan sejarah ini apa aja gitu proyek-proyek yang sudah dilakukan? Proyek-proyeknya untuk P5 itu belum ya. Kalau sama Pak Budi itu
tergolong enak nggak pelajaran? Enak. Sejarah itu. Iya, enak. Tema apa aja yang menarik dari Hanan? Kalau menurutku yang menarik itu di bagian pembahasan kerajaan-kerajaan Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kalau boleh tahu abangnya, Hindu-Buddha yang sudah Hanan pelajari itu kerajaan apa aja? Ada kerajaan Tarumanagara, kerajaan Sriwijaya, terus kerajaan apa namanya yang Gajah Mada itu? Oh itu Majapahit. Majapahit. Jadi nggak bosan nggak sejarahnya atau bosan gitu kalau masuk? Enggak bosan. Jadi enak gitu. Iya. Kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri, untuk di luar sejarah itu gimana? Apa proyeknya? Proyeknya dulu ada pernah membuat masakan tradisional dari daerah Jambi. Terus ada juga membuat kayak ringkasan gitu tentang budaya-budaya gitu. Jadi gitu ya. Terima kasih untuk Hanan sudah mau meluangkan waktunya untuk abang mewawancarai. Terima kasih. Terima kasih ya Bang. Ya. Baik, sebelum perkenalkan nama dulu. Nama saya Muhammad Rizky Aiman, kalau biasa orang manggil Aiman. Di sini saya mungkin tidak menanyakan tentang sejarahnya, tapi saya lebih menanyakan tentang kurikulumnya. Nah, mungkin pandangan Aiman terhadap kurikulum Merdeka ini seperti apa? Kalau terhadap kurikulum Merdeka yang saya rasakan nih Bang, kalau kurikulum Merdeka itu lebih membebaskan siswa-siswanya buat meluapkan semua ide-ide yang ada di pikirannya. Jadi lebih leluasa untuk belajar dengan kreativitas masing-masing. Mungkin bisa dikaitkan kurikulum Merdeka ini ke pembelajaran sejarah. Nah, itu apakah pas atau baik untuk pembelajaran sejarah dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini? Kalau kami rasa sih pas Bang, soalnya dengan kurikulum Merdeka jadi belajar sejarah kita jadi lebih harus banyak mencari referensi lain dari beberapa buku lain, bukan hanya dari satu buku ya. Jadi lebih banyak pengetahuan. Mungkin apakah ada dari Aiman saran atau kritikan untuk kurikulum Merdeka ini? Kalau dari saya sendiri sih buat kritikan sih sekiranya nggak ada, soalnya menurut saya kurikulum Merdeka ini sudah pas karena bisa membuat siswanya bisa berpikir lagi, bisa menjalankan logikanya lagi. Berarti kalau dengan kurikulum yang sebelumnya masih enakan yang ini atau yang kurikulum sebelumnya? Menurut saya sih sama aja sih, cuman di kurikulum Merdeka ini jadi lebih bebas gitu. Terima kasih Aiman, mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi ya. Ya. Kalau di angkatan kami, kurikulumnya masih kurikulum 13 kan? Iya. Kalau udah kurikulum Merdeka. Jadi pertanyaannya gini, menurut kamu ini yang akan disekolah kurikulum 13. Jadi menurut kamu gimana sih penerapan dari kurikulum 13? Kalau menurut kami sih, kami lebih suka, kami kalau dibandingkan antara kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka, kami kayaknya lebih memilih kurikulum 13 karena menurut kami kayak kami lebih nyaman aja gitu belajar di kurikulum 13. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa kurikulum saat ini membantu dalam pengembangan diri dan akademiknya? Ya, betul. Alasannya gimana? Karena kami merasa di kurikulum 13 kayak kami nyaman dengan kurikulum ini, jadi nggak ganti-ganti kurikulum gitu loh Kak, jadi kayaknya sangat membantu di akademik kami. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah menurutmu kurikulum saat ini sudah cukup mempersiapkan kerja atau pendidikan? Belum sih, belum. Kalau untuk kurikulum 13 kalau menurut kami kayaknya belum
banyak teori gitu, mungkin lebih bisa ke banyak praktiknya juga, jadi kayak seimbang antara teori dan praktik.